Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita belajar apa ya? SKI. Oke. Sebelum mulai, silahkan dipimpin doa oleh ketua kelas. Doa mulai. Salam pada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Amanda Mia Agustin. Arman Effendi. Nihil. Eka Juliono. Eka Juli. Neng Desi Rohmania. Adik itu Salaba. Kristanto Hendra Saputra. Abu Ayyub Al-Ansari. Ardi Rahul. Abdullah bin Ubaidillah. Wenda Via Utami. Nihil. Wahyu Julianto. Wahyu Yulianto. Umiyatul Wahyu. Suhail bin Ammar. Baiklah. Untuk materi hari ini kita tentang hijrah Rasulullah ke Madinah. Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Tentang peristiwa Isra Mi'raj ya. Untuk materi minggu ini tentang pengertian dan faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah. Kompetensi dasarnya menganalisis peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Yang kedua, mengolah informasi tentang peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menganalisis pengertian hijrah. Jadi nanti kalian setelah belajar ini kalian harus bisa menganalisis pengertian hijrah ya. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan pengertian hijrah.
Yang keempat, siswa mampu menyimpulkan faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah dan para sahabat. Diharapkan kalian mampu ya, setelah belajar ini mampu menyimpulkan faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah dan para sahabat. Yang kelima, mengolah pengertian hijrah. Yang keenam, siswa mampu menceritakan faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah ke Madinah. Untuk materi hari ini, yang pertama tentang pengertian hijrah, yang kedua tentang faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah ke Madinah. Sebelum kita lanjut, ada yang sudah tahu tentang makna hijrah? Apa pengertian hijrah? Hijrah adalah Hijrah berarti hijrah dari perpindahan lain. Itu berarti menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir. hijrah adalah menyelamatkan diri dari kaum kafir. Hijrah ini berasal dari akar kata hajaro yang berarti berpindah tempat atau keadaan atau sifat ya. Sedangkan menurut syar'i, hijrah ini artinya perpindahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya dari Mekah menuju Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. Latar belakang hijrah Rasulullah. Yang pertama apa? Adanya Baiat Aqobah ya. Baiat Aqobah ini terjadi 2 kali. Baiat Aqobah pertama terjadi pada tahun keberapa? Ke-12 Kenabian, yaitu pertemuan antara suku Khazraj dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Isi perjanjiannya apa? Isi perjanjian Aqobah pertama apa? Iya betul. Yang kedua, kami tidak akan mencuri. Kami tidak akan berzina. Kami tidak akan Mendurhakai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu isi perjanjian antara kaum Khazraj dengan Rasulullah ya. Ibu ulang lagi, Baiat Aqobah pertama terjadi pada tahun keberapa? Ke-12 Kenabian. Aqobah kedua, Baiat Aqobah kedua terjadi pada tahun keberapa? Ke-13 Kenabian, yaitu ketika bertemu antara penduduk Madinah dengan Rasulullah. Mereka berjanji akan membela Rasulullah, mendukung segala dakwah dan menjaga keselamatan Rasulullah dari serangan musuh. Faktor penyebab hijrah Rasulullah yang kedua apa? Adanya gangguan kaum kafir Quraisy ya. Jadi kota Makkah itu sudah tidak kondusif akibat penentangan kaum kafir Quraisy selama 13 tahun ya. Jadi dakwah Rasulullah di Makkah itu kurang berhasil ya. Yang ketiga, penyiksaan umat Islam di Makkah. Perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam semakin kejam terutama pada golongan budak atau hamba yang telah memeluk agama Islam. Seperti yang dialami oleh siapa? Oleh Bilal bin Rabah. Disiksa oleh majikannya dengan cara apa? Disiksa. Iya, dilempari batu, dicambuk. Namun Bilal tetap teguh dengan pendiriannya. Dan ada juga ayah dan ibu Ammar bin Yasir dibunuh dan ditusuk jantungnya ya. Oleh siapa? Oleh Abu Jahal.
Zanirah dicungkil matanya sampai buta. Cibab terbelah dua badannya lantaran diseret dua ekor unta dengan arah berlawanan ya di situ. Jadi para budak di Mekah pada waktu itu apa namanya tidak bebas ya mau menjalankan ibadah. Yang keempat, gagalnya seruan Islam di Taif. Jadi selama 10 hari Nabi Muhammad tinggal di Taif untuk menyampaikan seruan tauhid, namun tanggapan masyarakat Taif sangat buruk yaitu berupa hinaan, ejekan hingga lemparan batu. Masih ingat pelajarannya minggu kemarin hijrah ke Taif? Ya, sampai Nabi Muhammad dilempari batu. Ya. Hijrah ke Taif, Nabi Muhammad ditemani oleh siapa? Oleh Zaid bin oleh siapa? Zaid bin Waktu hijrah ke Taif, Nabi Muhammad ditemani oleh siapa? Oleh Zaid bin Sa Zaid bin Sabit. Ya. Yang kelima, wafatnya dua tokoh pendukung dakwah Islam. Siapa? Siapa mereka? Siti Khadijah, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Iya. Nah, peristiwa ini disebut juga dengan Amul Tahun kesedihan. Amul Huzni atau tahun kesedihan. Iya, betul. Yang keenam, banyak umat Islam di Madinah. Peristiwa Baiat Aqobah tadi itu ya sebagai jalan penyebaran Islam di Madinah secara cepat. Kenapa? Karena mereka orang Khazraj, suku Khazraj dan penduduk Madinah tadi yang menemui Rasulullah itu mereka terlibat langsung dalam menyebarkan agama Islam pada keluarga mereka. Yang ketujuh, lokasi Madinah yang strategis ya. Madinah itu berada di jalur perdagangan antara Yaman di selatan dan Syam di utara. Karena pada waktu itu penduduk Arab mayoritas pedagang. 8. Masyarakat Madinah mudah menerima Islam ya. Masyarakat Madinah itu sudah memeluk agama Samawi. Agama Samawi itu agama yang sudah mengenal konsep ketuhanan dan mengenal norma baik dan buruk. Agama Samawi ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Pintar Eka. Iya. Yang kesembilan, pimpinan kaum kafir Quraisy akan membunuh Nabi Muhammad SAW ya. Persekongkolan para pemimpin Quraisy yang mengadakan perundingan di Darun Nadwah dengan keputusan untuk membunuh Nabi. Jadi mereka sepakat untuk membunuh Nabi. Maka Nabi hijrah ke Madinah. Untuk supaya kita ada gambaran, bisa kita lihat, mari kita lihat video tentang tentang kondisi umat Islam ya di Mekah. Maaf.
Apa yang dibikin apa benda-benda yang sudah dikumpulkan apa berarti apa karya di sana. Umat muslim tidak berani terang-terangan ya. Ya, Iya Bu ya. Kebayang ya, suasananya mencekam. Ya Bu yang lari tadi. Itu yang lari itu tadi yang intai itu, dari kaum kafir Quraisy. Ya, dia mengintar Ammar. Ya itu salib. Itu berhalanya mereka. Tuhannya mereka ya. Iya. Jadi mencerminkan kalau Tuhan yang mereka sembah itu dia kan patah, dia tidak bisa menolong diri sendiri apalagi menolong manusia ya. Kenapa?
Siapa majikannya Bilal? Umayyah bin Khalaf ya. Oh, Bilal ini nyelamatin Ammar tuh. Bilal apa nyelamatin Ammar tadi tuh. Betul. Abu Hakam itu siapa? Ada yang ingat? Abu Hurairah tuh. Abu Hakam. Jadi berbagai cara ya dilakukan oleh kaum kafir.
Dari film. Nah, perhatikan anak-anak, dari film tersebut apa yang kalian pesan apa yang kalian petik? Perjuangan seorang kaum muslim. Perjuangan seorang kaum muslimin. Yang lain? Perjuangan seorang kaum muslimin untuk demi apa? Menegakkan agama Islam. Demi menegakkan agama Islam. Yang lain? Menolong kepercayaan Islam. Demi menolong kepercayaan Islam. Ada lagi? Mempertahankan keteguhan ya terhadap pendirian dalam memeluk agama Islam. Jadi, adakah pesan untuk diri sendiri? Dari film tersebut apa? Harus rajin sholat. Harus rajin sholat. Karena apa? Kenapa? Karena sholat zaman dulu susah, Bu. Nah, itu untuk ibadah aja susah ya. Pengen masuk Islam aja susah. Oke. Bisa kita tarik kesimpulan penyebab hijrahnya Rasulullah ke Madinah apa yang pertama tadi? Siksaan kaum Quraisy, kaum kafir. Siksaan kaum kafir Quraisy. Yang kedua? Meninggalnya Khadijah dan meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib. Yang lain? Sebutkan yang ketiga. Adanya Baiat Aqobah. Aqobah 1 dan 2. Iya, lalu? Umat Islam diboikot. Umat Islam diboikot. Seruan Islam di Taif. Iya, gagalnya seruan Islam di Taif. Banyaknya umat Islam di Madinah. Lokasi Madinah yang strategis. 8. Masyarakat Madinah mudah menerima Islam. Yang terakhir adalah pimpinan Quraisy akan membunuh Nabi Muhammad. Baik, untuk tugas silakan dicatat ya, Ibu Dekte. Nanti tugasnya kirim di WA grup. Japri ya. Japri ya. Yang pertama, apa pengertian hijrah? Silakan dicatat. Ditulis ya, Bu. Ya. Yang kedua, pengertian apa, Bu? Pengertian hijrah. Yang kedua, sebutkan faktor-faktor hijrah. Yang ketiga, apa yang ditimpakan oleh Umayyah bin Khalaf terhadap Bilal bin Rabah? Apa yang ditimpakan oleh Umayyah bin Khalaf terhadap Bilal bin Rabah? Yang keempat, apa ikrar penduduk Madinah pada Baiat Aqobah kedua? Yang terakhir, sebutkan isi perjanjian dalam Baiat Aqobah pertama. Silahkan untuk tugas dikerjakan. Untuk materi silahkan dipelajari di rumah ya, Nak ya. Ya, Bu. Rahul masih ada kan, Rahul? Semuanya masih ada ya. Baik, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.